Pemirsa, Iran menyerang kilang minyak terbesar di Uni Emirat Arab. Serangan tersebut menyebabkan kilang mengalami kebakaran hebat. Sebuah rekaman video menunjukkan kilang minyak terbesar di Uni Emirat Arab meledak dan terbakar. Asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi. Serangan ini terjadi di tengah konflik di Timur Tengah. Belum ada laporan resmi terkait jumlah korban jiwa maupun kerugian akibat serangan tersebut. Sebuah bangunan tempat tinggal hancur sebagian akibat serangan udara di daerah Al-Rihab, pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Serangan tersebut dilancarkan oleh pesawat tempur Israel. Pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara di daerah Al-Rihab, pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada hari Senin. Akibatnya sebuah bangunan tempat tinggal hancur sebagian. Rekaman video menunjukkan asap mengepul dari bangunan yang rusak dan mobil-mobil di sekitarnya hancur tertimpa reruntuhan. Sebelumnya, juru bicara IDF Avichai Adrae mendesak warga di pinggiran selatan untuk mengungsi karena serangan terus berlanjut terhadap infrastruktur militer Hizbullah. Kedutaan Besar Iran publikasikan foto dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat yang dituduh sebagai dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Tragedi Minab menewaskan lebih dari 168 anak perempuan. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Leigh R. Tate dan Jeffrey Iyok, dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minab, Iran. Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyibeh yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Jilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Prudence, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi berdarah ini memicu gelombang keprihatinan global yang sangat masif. Tim pemadam kebakaran dan Bulan Sabit Merah Iran berhasil mengevakuasi seorang balita dari reruntuhan bangunan. Tim penyelamat dari Bulan Sabit Merah Iran menyelamatkan seorang balita dari reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara pada hari Sabtu. Terlihat seorang pekerja Bulan Sabit Merah menggendong anaknya menangis dengan tubuh mungilnya yang dipenuhi debu. Tim Bulan Sabit Merah Iran melaporkan balita ditemukan dan diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran setempat. Serangan Zionis yang membabi buta telah menghancurkan sejumlah fasilitas publik Iran, termasuk sekolah yang turut menewaskan sejumlah anak.
Ya, pemirsa, sejumlah menteri luar negeri bertemu di Islamabad, Pakistan. Para diplomat berdiskusi darurat terkait upaya deeskalasi konflik di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar bersama 3 menteri luar negeri lainnya berdiskusi mendesak di Islamabad, Pakistan pada hari Minggu. Ishaq Dar berdiskusi bersama Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, dan Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati. Inti dari diskusi tersebut terkait dengan usulan kerangka kerja gencatan senjata yang bertujuan untuk menghentikan eskalasi dan menciptakan ruang untuk negosiasi. Prioritas utama adalah pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur energi global yang vital, bersamaan dengan langkah-langkah untuk melindungi infrastruktur penting di seluruh teluk. Pemirsa, 10 orang dilaporkan terluka setelah serangan menghantam kantor stasiun televisi Al Arabi Teheran, Iran. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat eskavator membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Korban terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al Arabi TV menyebut serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. يعني استهداف الصحفيين بالتأكيد مناقض لكل القوانين الدولية حتى في أجواء الحرب يجب مراعاة عمل الطواقم الصحفية ولكن كما شاهدنا دائما في غزة في لبنان وفي مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وفي العالم لا تسلم الطواقم الصحفية للأسف. يجب أن يكون هناك التزام بحماية الصحفيين يقومون بواجبهم يقومون بنقل الصورة. هذا المبنى خلفي مبنى التلفزيون العربي في طهران مبنى إداري ليس بقربه أي مبنى أو أي شخص حتى يسكن عسكري أو شرطي أو قوات تعبئة أو أي شيء. هذا المكان سكني بالكامل. Sementara militer Israel mengakui telah melakukan serangan tambahan di Teheran namun tidak memberikan rincian terkait insiden tersebut.